Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Ya, silahkan untuk persiapannya di dalam kuliah hari ini. Untuk Ya, silahkan untuk masuk di dalam perkuliahan hari ini. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini akan belajar tentang pengendalian kualitas image digital. Kenapa di dalam kualitas itu sangat penting? Jadi teman-teman mungkin tahu bagaimana cara untuk mengetahui dari kualitas dari gambar atau warna ataupun pigmen dari warna tersendiri. Ya, cara yang sangat dibutuhkan untuk memberikan suatu gambar agar nyaman dilihat dari segi visual ataupun dari segi kualitas itu sangat dinilai dari unsur cahaya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di dalam kuliah hari ini. Mungkin yang harus kita pahami di dalam pengendalian itu ada yang namanya penggunaan software atau untuk editing. Nah, untuk penggunaan editing sendiri, teman-teman harus tahu ya kan, banyak sekarang ini banyak sekali fungsi atau sangat digunakan di dunia editing. Ya, jadi banyak pilihan teman-teman. Pilihannya sekarang juga kalau kita lihat ya kan dari unsur macam-macamnya itu banyak sekali tujuannya dan berada maksud tersendiri. Kalau kita memang mau menggunakannya, kita gunanya untuk apa dulu, ya kan? Apakah untuk mengatur resolusi, mengatur dari kepekaan cahaya, atau mengatur dari segi warna? Lah, silakan. Jadi kita ada maksud dan tujuan tersendiri. Dari segi itu sendiri, seorang desain mungkin bagaimana menghasilkan atau bisa menyelesaikan suatu hasil yang lebih nyaman dan enak di dalam suatu visual sendiri, ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang sudah ahli di dalam suatu editing, ya kan. Jadi sekarang Anda adalah seorang editing. Bagaimana cara untuk menghasilkan? Loh, ini loh yang penting.
menghasilkan gambar yang nyaman, yang bisa dilihat biar sempurna, itu dari kualitas gambar sendiri. Misal kita mau menghasilkan gambar yang lebih resolusi tinggi, berarti kita perlu yang namanya pengambilan gambar. Jadi resolusi yang kita perlukan adalah hasilnya atau mentahannya sendiri. Misal kita sumbernya dari pengambilan gambar, ya kan? Atau mungkin dari referensi yang di internet. Nah, kita harus kasih dulu teman-teman, ya kan? Hasilnya nanti, karena kalau proses editing itu nanti apakah bernoise atau hasilnya nanti memang sesuai harapan atau mungkin hasilnya kabur, itu yang perlu kita tentukan dari kualitas yang kita siapkan di dalam editing suatu gambar. Ya, baik, kita lanjutkan aja. Sekarang kalau kita mengoleksi suatu tingkat, jadi warna pun yang dibekali untuk proses untuk mencetak, ya. Jadi proses untuk percetakan itu yang kita hasilkan itu berapa warna yang perlu kita ciptakan, terus bagaimana dari tone atau di dalam titik-titik per pikselnya itu. Jadi itu harus juga kita pahami. Lah, proses inilah yang harus kita siapkan. Jangan sampai hasil kita nanti, ya kan, ditonton orang atau dilihat orang tidak sesuai keinginannya, karena proses dari cetaknya tidak sesuai dari hasil akhirnya. Ya, apakah pertama hasilnya dari RGB dan hasilnya nanti ke CMYK? Lah, ini harus ada kesinkronan antara warna cahaya dan hasil cetakan dari pigment sendiri. Bahwa kita mengatakan dari resolusi yang kita siapkan adalah dari hasil akhir. Hasil akhirnya kalau kita cetakan dengan resolusi tinggi, berarti harus kita awali dari hasil kita sebelumnya. Hasil sebelumnya mungkin lebih bagusnya adalah sesuai dengan kaidah desain, harus menggunakan ukuran CMYK sendiri. Itu kan lebihnya, ya. Baik. Jadi proses yang harus kita tentukan adalah memilih bagaimana hasil yang kita tentukan sesuai dengan harapannya, ya, gitu. Baik, gitu teman ya, kurang lebihnya ya. Kita sendiri, tinggal kita yang bisa menyelesaikan konsepnya. Nah, jadi itu kurang lebihnya. Baik, langsung kita masuk aja dari segi setelan. Jadi ada suatu persiapan dari ukuran yang kita cetak. Jadi di sini mengatakan bahwa monitor kita harus setel atau kita sempurnakan sebelum ada kita editing. Jadi ada ya ukuran di dalam dunia grafis, itu ukurannya sangat tinggi resolusinya. Jadi ini harus kita anjurkan sesuai dengan proses dari imaging atau gambar kertas kita. Maka yang kita anjurkan memang titik dari nilai di sini, ya kan. Misal di situ kualitas dari monitor kita ukurannya bisa sampai 2000 pixel, ya kan. Atau mungkin di atas lagi. Lah, kita bisa sesuaikan. Mungkin sebelum itu kita turunkan dulu, ya. Tapi memang kita kalau memang mau mendesain dengan tampilan yang cukup besar, ya kan, kita bandingkan saja dulu. Karena apa? Proses-proses yang kita bandingkan itu nanti sesuaikan dengan hasil dari cetakannya. Misal cetakannya besar, jangan langsung kita desain dengan sesuai dengan ukurannya. 10 meter, ukurannya harus 10 di desainnya. Ya, jadi apa yang terjadi? Komputer kita yang bermasalah nantinya. Bisa juga jadinya tidak bisa selesai, atau malah jadinya nanti kira-kira komputer kita yang hang atau mungkin lemot dan sebagainya. Ya, itu harus kita perhatikan dari
segi setelan di dalam suatu komputer kita, atau kita bisa anjurkan sesuai dengan dimensi ya. Jadi kita kasih skala misalnya. Ya. Jadi pentingnya suatu konsep yang harus kita tentukan ya. Nah, peraturan ini tepat akan mengontrol cara-cara image nampak pada layar gitu kan. Jadi pada layar kita yang akan mengubah nilai-nilai warna. Jadi di dalam layar monitor itu ada gambut warna ya, untuk menembakkan di spektrum warna sendiri. Jadi kalau kita lihat di layar, kita kalau masih melihat waktu dulu masih menggunakan monitor CRT ya kan, ya basicnya masih tabung, itu memang kan kondisinya pantulan cahaya ya kan. Jadi berapa nilai dari RGB ya kan, karena kalau kita gabungan warna cahaya itu adalah warnanya putih semua ya. Jadi kita harus mempengaruhi dari piksel-pikselnya. Maka ada juga waktu kita desain, sebelum masuk ke desain juga kita juga tentukan dulu berapa piksel nilainya, berapa yang perlu dimasukkan di dalam desain tersebut ya. Jadi yang harus kita sesuaikan adalah menyelesaikan suatu hasil biar lebih sempurna dari titik yang ada kualitas dari gambar tersebut gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita harus ketahui bahwa peraturan yang dari tone atau sifat warna itu memiliki kestabilan dari editingnya. Jadi kita kalau mengedit ya kan dari segi RGB atau ke dalam CMYK, kita harus mereproduksi warna dulu ya kan, berapa nilainya. Lah maka kalau kita menggunakan aplikasi ya teman-teman ya, misal mungkin kita mendesain dulu, kita tentukan dulu, naikkan dulu di levelnya atau jenis kontrasnya dulu kita tentukan dulu, karena ini berpengaruh pada hasilnya. Tapi ketentuan ini, kalau metode ini sangat penting, misal digunakan untuk metode cetak ya, gitu ngapain. Lah, proses-proses ini memberikan suatu hasil, bagaimana hasil nanti bisa sesuai dengan keinginannya. Maka yang perlu kita bandingkan adalah nilai dari warna tersebut. Nah, gitu. Jadi apa yang perlu kita bandingkan? Bahwa cahaya yang penting, nilai cahayanya. Misal ini memang dari RGB ya, misal. Tapi ketentuan ini hasil nanti cetakan ada CMYK. Nah, settingan ini harus kita fokuskan ke dalam CMYK dulu. Gitu kan. Mungkin sudah tahu lah teman ya. Yang bagian dunia percetakan sudah. Mungkin dari hasilnya nanti mungkin terlalu under atau kurang cahaya ya. Kita bisa naikkan dulu ya dari segi binus kontrasnya. Baik, itu kan lebihnya. Nah, proses itu menentukan dari nilai levelnya, teman-teman, ya. Jadi untuk segi di dalam suatu aplikasi, ya, di situ udah tahu bahwa sebuah cahaya atau sebuah dari nilai yang perlu dilihat tentang hasilnya, ya kan? Misal kita mengetahui tentang referensi atau patokan cahaya. Ya, di sini kita kalau menggunakan mengandung nilai ya, sein ya misalnya mengandung, kita nilaikan bisa sampai 255 untuk meningkatkan dari reproduksi nilai di dalam suatu cahaya di dalam tampilan gitu. Nah, itu juga berpengaruh pada saturation reproduksi. Misal dari segi warna sendiri, itu ketajamannya atau warnanya atau mungkin dari segi tampilannya, gitu teman-teman ya. Bagaimana nanti bisa sesuai? Maka kita harus sesuaikan dari nilai yang ada, gitu kan? Lah, terus apa yang harus kita selesaikan? Ya, gitu ya. Lah, inilah dari segi kejenuhan. Misal kita kekurangan dari reproduksi warna. Kejenuhannya apa?
hasilnya under atau kurang cahaya, gitu kurang lebihnya. Baik, gitu kurang lebihnya. Jadi misal nanti kita bisa menaikkan, meninggikan suatu saturation, kita tentukan dulu, jangan terlalu over, ya. Jadi bisa, karena apa? Kita bisa menyesuaikan dari outputnya nanti. Kalau saya sekedar mengandalkan tampilan tidak masalah. Tapi kalau misal nanti untuk dunia cetak, nah, nanti hasilnya apakah sesuai atau tidak? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Baik. Sekarang mengubah dari brightness sendiri, yaitu kecerahan. Mungkin kita sudah paham mengandalkan dari kecerahan tersendiri. Kecerahan yang perlu kita sesuaikan adalah misal nanti ada yang unsurnya gelap. Warna gelap gulita, ya kan. Nah, tapi jangan langsung kita naikkan hasilnya, jangan terlalu maksudnya. Kalau terlalu naiknya hasilnya nanti ya masih jadinya tidak ini apa namanya over. Jadi overnya itu sudah hasilnya nggak nyaman lagi. Maka itu dari bahannya tersendiri atau mungkin dari hasilnya, ya, gitu ya. Lah, proses ini sendiri dari hue saturation yang prosesnya dari CMYK, dari apa namanya unsur cahaya ke dalam unsur media cetak atau unsurnya ada tinta, ini harus kita tentukan dari nilai-nilainya. Maka mengatakan bahwa keseluruhan image yang ada peraturan dari red, green, blue atau CMYK, kita harus menyesuaikan dari hue saturation sendiri, ya. Jadi brightness kontrasnya tetap kita tentukan. Jadi mungkin terlalu gelap kita naikkan, ya, terlalu apa namanya kecerahan kita turunkan dan sebagainya, ya. Banyak sekali cara yang harus perlu kita siapkan untuk mengatur dari warna sendiri atau gambar sendiri, gitu ya. Jadi silahkan, Anda yang paling tahu dari segi desain itu, ya kan. Maka sebelum kita menyelesaikan desain, kita cek dulu apakah hasil ini sudah sesuai untuk sebelum kita masuk ke dalam dunia produksi kecetakan itu. Kenapa? Kalau kita produksi satu tidak apa-apa, kalau produksi ribuan hasilnya berapa ya? Hancur, nanti hancur, ya kan. Nah, kalau ganti kita cek dulu, ya. Kita approve dulu, cetak dulu satu kali, kalau sudah berapa kali, gitu kan. Ya gitu kan teman-teman ya. Baik, kita lanjut aja. Lah, software sendiri memang tergolong banyak penggunaan dari settingan-settingan dari reproduksi yang sudah ada. Apalagi ada juga penggunaan menggunakan dari segi warna, ya. Jadi untuk penggunaannya itu mungkin standar dari settingan, ya kan. Settingan di dalam ukuran mungkin di dalam CMYK-nya, ya kan. Berapa nilainya, berapa persennya, itu harus kita perhatikan. Jangan hanya sekedar kita menggonta-ganti warna, tapi kita perhatikan, ya kan, nilainya. Jadi di dalam beberapa apa namanya aplikasi itu ada, ya kan. Tinggal kita sesuaikan yang mana yang sesuai, yang mana yang lebih kita ketahui, gitu kan. Kurang lebihnya gitu. Ya, jadi itu kurang lebihnya untuk menyelesaikan suatu apa namanya hasil atau suatu tentang menyelesaikan gambar, ya. Nah, gambar sendiri bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Di sini mengetahui tentang titik. Di sini ada namanya apa namanya dot gen. Dotnya ada titik, ada apa nama halftone atau reproduksi. Jadi titik-titik ini adalah titik dari dot di dalam tiap gambar. Itu. Jadi di tiap gambar itu memiliki suatu bentuk untuk menghasilkan gambar. Jadi titik-titiknya itu, misal ya gini, gambar, kan akan kelihatan ngabur. Hari mungkin bisa menyesuaikan hasilnya kurang sesuai atau mengurangi dari nilai yang ada. Jadi mengurangi dari hasilnya. Gitu. Jadi ini yang apa perlu kita perhatikan di dalam dunia imaging, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari segi apa namanya titik-titik di dalam suatu warna, itu selama ini mungkin kalau kita menggunakan
editing tidak ada masalah ya. Hanya sekedar kita pemantapan dari segi warna sendiri. Misal warnanya nanti terlalu terang atau terlalu gelap, kita bisa menambah atau mengurangi warna tersebut ya. Dan titik-titik itu memang terpengaruh pada hasil awal atau hasil bahannya. Maka hasil bahannya itu kalau kita bekali mungkin ini mungkin kurang warnanya terlalu gelap atau mungkin dari segi hasilnya sudah kurang bagus, maka ini juga mempengaruhi dari tone warna sendiri atau titik-titik dari dot pigment itu ya. Jadi ini yang harus kita tentukan ya. Nah, dan itu sendiri mengakibatkan bagaimana? Maka ada namanya kompensasi tentang reproduksi. Jadi ada juga yang menghancurkan per dotnya. Jadi ada juga software yang menghancurkan, jadi menghaluskan. Sampai sebenarnya ini tidak fokusnya menghaluskan saja, mempertajam saja sih. Tapi hasilnya sama sih ya, sama ya kelihatan sedikit kabur, tapi hanya menambah titik-titiknya ini. Ya berarti biasanya kalau kita mengompresi dari segi hasil ya kan, mungkin pernah ya gambar kita perkecil ya kan, itu sama hasil akhirnya mungkin kita mengirim di mensos ya, itu adalah hasil kita sudah di mengkompres ya, jadi mengkompres beberapa hasilnya, jadi mengurangi dari isinya. Maksudnya mengurangi isinya itu ukurannya akan merubah. Maksud dari merubah itu hasilnya jadinya kecil. Tapi nggak masalah karena itu kan ditampilkan dalam bentuk mobile atau di HP kita ya kan. Kan paling tidak ukuran 480, nggak masalah kan, bisa kita lihat lebih nyaman. Tapi kalau kenyataannya mau kita masukkan di dunia cetak, hancurlah hasilnya gitu. Ya. Jadi jangan sampai ya. Pokoknya tolong dong cetak ya contohnya lewat ini, wah gitu. Jadi malah nanti hasilnya bisa hancur ya kan. Nah maka kita jangan semudah tinggal kita cetak, tapi kita tentukan dulu untuk hasilnya sendiri ya, karena punya gitu yang paling kita sesuaikan dengan hasilnya. Oke, jadi itu sangat penting ya gitu, untuk produksi dari segi warna ya. Terus di situ masuk yang namanya dari segi unsur cetak ya, itu ada namanya GCR, Green Component Replacement, atau di sini ada namanya UCR, Undercolor Replacement. Ini juga sebenarnya mengatur dari segi unsur nilai dari tinta ya kan. Jadi misal di dalam tinta kita yaitu biasanya ada yang paling kita pertahankan adalah warna hitam. Nah ini ya. Jadi kita harus memperhatikan jangan sampai hitam kita itu habis total ya kan. Jadi bisa nanti bisa mengurangi dari nilai hasilnya atau mengurangi dari kapasitas hasil tersebut. Maka untuk hasil itu harus kita perhatikan bagaimana cara untuk menghasilkan biar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hasil yang kita inginkan atau kemudahan dari hasilnya. Jangan-jangan, loh kok beda hasilnya? Tadi hasilnya kok tidak ngeblur, sekarang kok hasilnya hancur. Nah, gitu. Ini harus kita perhatikan, ya kan? Maka itu yang perlu kita tentukan, gitu ya. Oke, jadi gitu kan lebihnya untuk kualitas dari image digital, bagaimana cara kualitas itu bekerja sesuai dari tanggapan yang sudah kita sesuaikan atau editing sebelumnya. Iya, gitu kan lebihnya ya. Oke, kita masih dalam kuliah online. Gimana teman-teman ya? Apa kita selalu menyelesaikan dengan sempurna desain kita? Pasti Anda, ini hasil saya yang paling terbaik. Padahal yang lihat orang lain ya kan. Orang lain bisa mengasihkan saran. Kurang ini, kurang itu. Nah, kita tanggapi aja hasil kita, ya kan. Jadi mungkin kita tidak serta-merta hasil kita sesuai dari
hasil orang lain, atau mungkin orang lain mintanya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi orang lain sudah senang, ya itu. Jadi itu memang sudah hal yang wajar ya, kayak gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari segi unsur kualitas ya. Kita masuk di dalam screen halftone. Dari kombinasi ini masih kita serupai ya kan, mana warna-warna hitam sendiri itu ada warna yang sangat komplementer. Jadi warna yang komplit dan menghasilkan hasil yang sempurna gitu kan. Padahal kalau kita sebenarnya kan kalau warna hitam itu warna gabungan ya, kita tahu ya, antara cyan, magenta, yellow ya. Kai itu adalah gabungan dari ketiga warna tersebut ya, kurang lebih gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi memang jangan sampai kita menghabiskan warna yang kurang mungkin ya, kalau warna hitam mungkin kurang atau mungkin warna hitam sudah mau habis, kita isi ulang dulu. Yang penting hitam ini yang paling harus diperhatikan ya, gitu. Terus dari segi titik halftone sendiri menghasilkan full color. Bila mana cetak dengan tinta yang disebut progress tinta. Titik-titik variasi dengan ukuran dengan titik kecil di daerah sinar highlight. Jadi gitu. Jadi suatu hasil yang mungkin ya bisa ada juga beberapa proses itu tidak sempurna. Beberapa titik ya tidak dapat, mungkin bagian-bagian yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang, ada yang mungkin bagian warna yang itu ada juga titik-titik yang tidak sempurna atau hasilnya ya. Jadi ini harus kita ketahui. Kenapa? Mungkin dari hasilnya itu perlu suatu tanggapan umum atau mungkin hasilnya kurang sesuai. Nah, disinilah yang perlu kita tentukan bagaimana kita bisa menghasilkan dari hasil tersebut bisa lebih proses tinta lebih berkualitas. Maka ini kita tentang dulu. Kita tes dulu. Sebelum kita proses sana, kita tes dulu, ya kan? Kita tes, kita coba dulu apakah sesuai atau tidak, atau mungkin hasilnya terlalu masih kasar atau titiknya ya gitu. Nah, setelah itu kita coba dulu kedua. Kita pakai yang pertama kata standar, yang kedua pakai bisa gunakan high, ya kan? Nanti siapa? Kalau sudah kita menggunakan standar sudah cukup, pakai standar sudah cukup, gak masalah ya, gitu. Baru nanti kita proses untuk percetakan. Jadi gitu harus kita tes dulu sebelum kita melakukan reproduksi atau produksi massal untuk percetakan. Ya. Dan itu juga kita harus mengetahui dari segi warna, editing dan peraturan untuk proses dari merekam. Jadi untuk membuat suatu hasil yang harus kita tentukan itu adalah memberikan suatu perekaman. Jadi merekam suatu tinta yang sudah sesuai dengan hasil yang sudah disempurnakan dari metode tadi sebelumnya, desain yang sudah ditentukan di cahaya langsung masuk di dalam CMYK, masuk dalam hasil tinta atau reproduksi ke dalam pigment dan pigment dari per dotnya, itu harus ada perekaman, ya kan? Sebelum itu perekaman berapa dari produksi tinta yang sudah disiapkan, seberapa dari nilai yang sudah ditentukan untuk hasilnya, itu grafiknya. Nah, dari proses-proses itu sendiri menghasilkan dari peraturan dari cahaya, gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa menentukan dari hasilnya bahwa suatu tinta itu terbaik, ya kan? Jadi menghasilkan yang terbaik adalah dari segi printernya, ya. Printer dari kualitas yang sesuai atau tidak, kita bisa menyesuaikan dari penting atau tidaknya. Ya, jadi dunia percetakan. Maka printer ada juga yang kita print berapa kali langsung berhenti. Karena mekanik dari printer itu juga butuh istirahat, teman-teman, ya. Butuh istirahat. Kalau misal saya ngeprint langsung 1 rem, ya nggak mungkin ya. Kita harus kondisikan dulu. Ya kan? Jangan langsung ngeprint langsung gitu, gak istirahat, itu juga harus istirahat. Maka kita harus pantulkan dari segi bagaimana orang-orang bisa mengetahui dari printnya. Kita tes dulu. Terus kira-kira sehari bisa menghasilkan berapa? Jangan langsung dipaksa. Kalau dia
sudah nggak bisa ngeprint, kita tunggu dulu biar istirahat dulu ya, seperti orang ya, karena kelelahan harus istirahat dulu ya kan, santai dulu ya kan. Nah itu yang perlu ya, ya nama printer juga ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Lah penggabungan dari segi warna ada namanya dari segi penggabungan ya, ada overlay ya, overlay di sini mengandalkan dari segi full colornya. Bagaimana full color itu bisa menyesuaikan diri, bagaimana caranya, bagaimana hasilnya nanti bisa sesuai. Nah ini yang harus kita tentukan. Jadi sesuaikan dengan full color kita masing-masing, ya kan. Misal kita nanti dicek dengan apakah nilai dari cahayanya sangat turun atau magentanya sangat turun, nah ini nanti hasilnya juga kurang sesuai. Itu yang perlu diperhatikan dari warna sendiri ya. Oke. Terus dari segi manajemen warna sangat berpengaruh sekali dengan seakurat mungkin ya kan. Kalau kita sekedar menyelesaikan tanpa manajemen warna, kita nggak tahu seberapa dari hasilnya. Maka kita cek dulu keasliannya. Apakah nanti hasilnya bisa lebih sesuai atau malah lebih tidak sesuai dari hasil akhirnya, ya kan? Kita cek dulu di dalam editingnya nanti. Tadi sudah kita bahas ya untuk editingnya. Ini kita sesuai dengan editingnya masing-masing ya. Itu lebihnya. Oke, saya langsung aja. Kita masuk di dalam suatu konsistensi di dalam kemampuan. Nah, sebenarnya kemampuan di dalam produksi warna itu banyak sekali sih ya, tergantung kita sendiri. Kalau kita mau menghasilkan dari unsur mungkin ada juga ya, mungkin tolong dong saya cetakkan tapi dari scan gini ya, mungkin dari scannya padahal hasilnya scannya itu adalah kurang maksimal. Oke. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Misal hasilnya kurang sempurna, ini harus kita perhatikan dari outputnya sendiri. Maka jangan sampai langsung yang kecil langsung kita besarkan. Tetap kita besarkan bisa, tapi hasilnya nanti tidak sesuai keinginan. Karena hasil dari awalnya, teman-teman. Ini yang harus kita tentukan, ya. Jadi itu, ini memang harus kita sesuaikan. Bagaimana cara untuk menghasilkan biar nyaman, biar reproduksinya itu nampak sesuai dengan keinginan kita. Maka output yang perlu kita hasil dari ini cetakannya. Jadi ini outputnya. Kalau memang outputnya sudah bagus, berarti hasil bahannya sudah tidak masalah ya. Ya itu jadi tergantung kita sendiri ya untuk progres itu ya. Baik. Dan di sini sendiri kita sangat mudah. Misal kita punya suatu variabel untuk menyelesaikan bentuk warna ya. Jadi kita punya namanya control ya. Kita controlling dulu ya kan. Ada controlling berapa untuk development dari media-medianya atau dari produksi apa aja. Maka ada juga yang bisa kita sesuaikan. Mungkin produksi cetak kita menggunakan dengan extension TIFF atau mungkin JPEG ya kan, atau mungkin mentahan ya dari sumber yang lain. Oke. Jadi itu menentukan dari kemudahan dari hasilnya sendiri. Tergantung dari segi controlling atau manajemen dari standar dari penggunaan aplikasi untuk media pencetakan itu tergantung kita sendiri ya. Oke. Ya, proses itu kita sadari tentang manajemen warna. Nah, dari segi itu kita mungkin yang paling kalibrasi yang paling penting di sini ada alat-alatnya. Seperti di sini mengatakan scan ya, monitor, printer dan alat-alatnya. Ini sudah menyelesaikan suatu hasil reproduksi controlling. Jadi misal kita butuh scan ya, misal kenapa mungkin ada orang yang pengen membuat suatu layout, ada juga ya. Jadi saya pengen buat layout buat undangan lah ya kan. Wah ini undangan besar-besar ya, kesulitan buat layoutnya. Maka ada yang mengambil blanko undangannya, kita scan. Kenapa? Untuk menghasilkan ini layoutnya sendiri atau menghasilkan suatu biar sama antara dari scan yang kita sudah sesuai. Nanti akan kita lihat hasilnya sudah sesuai ya kan. Maka
Jadi untuk controlling juga bagus gitu kan, untuk menghasilkan reproduksi atau outputnya itu harus kita perhatikan dari segi menghasilkan reproduksi hasil. Oke, scan ya, itu sudah hal yang wajar lah kalau kita punya alat scan untuk menyekan yang perlu kita ambil untuk sampel atau layout. Oke, ya kita masuk di dalam tujuan kalibrasi sendiri. Di sini membuat suatu alat bekerja, ya. Nah, bekerja untuk secara konsisten dapat diulang-ulang atau nilai input dan output tidak harus disamakan. Jadi bagaimana cara kalibrasi dari segi itu? Karena kita harus mempersiapkan dari nilai atau akuratan dari value yang kita sudah siapkan, ya kan? Image-nya itu tingginya, ya kan? Apakah sudah sesuai atau mungkin kurang, kita naikkan dulu reproduksinya itu. Maka itu nanti ada sesuaikan dengan inputnya. Maka kita sesuaikan itu, kita perlu ya membuat suatu bentuk dari penganggaran dari klasika, yaitu tentang manajemen warna. Jika kita membuat suatu jangkauan yang unik dan hasilnya yang lengkap, maka menampilkan suatu warna. Jadi hasil atau reproduksi atau mungkin kita hasil dari output kan cetakan sendiri gitu. Berarti itu menggantungkan suatu manajemen warna yang menghasilkan reproduksi, ya. Ya, proses itu sendiri mempunyai suatu target-target atau standar yang tersedia. Jadi misal kita punya scanner warna, ya kan ada yang scanner warna, ya kita butuh mempermudah untuk aktivitas. Sebenarnya kalau itu ada sangat kita gunakan untuk scanning, langsung prosesinya langsung dicetak, ada juga ya di scan langsung modelnya cetak. Jadi itu adalah prosesi yang sangat kita butuhkan di dalam suatu manajemen warna. Kenapa, teman-teman? Ya, karena sangat penting sekali di dalam dunia dunia reproduksi, ya kan. Karena yang paling kita tentukan di dalam dunia reproduksi ini memberikan suatu pesan bagaimana cara agar bisa sesuai alat kita, gitu kan? Oke. Jadi yang paling lagi adalah bagaimana kita bisa harus kita tentukan. Jadi yang harus kita sesuaikan bagaimana biar hasil kita bisa menyesuaikan dari monitornya. Jadi monitor ada juga kita setel dulu, ya, berapa gamma dari nilainya. Berarti unsur dari hubungan antara softwarenya sendiri kita tes dulu, sudah sesuai antara software dan komputernya. Jadi tidak ada unsur terlalu nilainya speknya kurang atau bagaimana, kita harus setting dulu, ya kan. Karena jadi juga itu juga berpengaruh dari hasilnya. Oke. Terus dari segi itu kita harus tahu mengontrol. Jadi kurang-kurangan dari sebuah profit monitor itu perlu yang kita kontrol, ya. Jadi kontrol itu sendiri kita bisa menyesuaikan dari segi profil, ya. Mungkin ditransformasi antara hasil yang sudah kita transformasi dari warna yang ada. Jadi menghasilkan antara kostum, ya, mungkin dari segi tampilan. Jadi biasanya kan ada beberapa, ya, tampilan monitor berbeda-beda, atau monitor sini, monitor sana, atau monitor di mana, itu beda-beda. Tapi kita jangan berpengaruh di dalam tampilannya, tapi kita harus mengetahui dari segi nilai di dalam skalanya atau dimensinya, ya. Biasanya kita gunakan 1280 kali 720 piksel, itu kan standar untuk tampilan, tapi kan itu bukan sekedar untuk menampilkan hasil dari image-nya, ya kan. Nah, tapi kalau image kita ya menyesuaikan aja ukurannya itu. Jadi kita jangan terpengaruh pada di dalam monitor, ya. Oke. Terus ini beberapa ilmuwan yang mengatakan suatu alat atau printer sangat populer, ya kan. Jadi bagaimana bisa menyesuaikan untuk mungkin kita punya suatu printer yang mungkin bisa kita tentukan sesuaikan dengan hasil kita sendiri. Mungkin di rumah kita punya suatu printer yang sudah sesuai kualitasnya, menghasilkan sesuai dengan warna yang kita inginkan, mungkin sudah 9,9% sesuai dengan kulit kita, gitu, ya kan. Jadi standar dari foto. Dan kita juga harus menyesuaikan bahwa hasil kita juga membutuhkan suatu
mungkin hasilnya, atau mungkin kita bisa cetak dengan menggunakan mungkin media ya, mungkin seperti kertasnya, atau mungkin kita butuh hasilnya ini. Jadi mungkin saya butuh yang namanya kertas foto ya kan, atau yang inject paper, atau yang glossy, atau yang lain. Itu yang penting tidak meresap di dalam suatu kertasnya. Itu yang perlu kita lihat ya. Baik, kita sebenarnya lagi di dalam elemen ketiga ini ya. Kita masuk di dalam elemen mana sebuah arsitektur software ya di ini untuk mentransformasikan warna ya. Sebagaimana ini bergerak dari suatu alat, dan alat ini memberikan suatu tujuan bagaimana untuk merubah atau memberikan suatu hasil yang lebih sempurna gitu kan. Jadi khusus-khususnya ini adalah menghasilkan teman-teman ya. Bagaimana cara menghasilkannya sesuai dengan khusus atau printer kita masing-masing ya kan itu. Untuk di dalam arsitektur, di dalam transfer colornya. Jadi bagaimana kita bisa manajemen warna biar sesuai, kita harus tentukan dari segi hasil dari CMYK-nya ya. Baik, itu kurang lebihnya. Oke, kita langsung bagi ini adalah kumpulan untuk sebagaimana Anda menghubungkan banyak alat-alat ke dalam suatu sistem arsitektur ya. Ini tergantung pada suatu kompleksnya. Bila mana kita bisa menghasilkan suatu hasil yang reproduksinya lebih cepat dan hasilnya lebih ruang color space-nya lebih sesuai, kita bisa sesuai dengan hasilnya. Misal untuk hasil independen di dalam suatu warna itu menggabungkan beberapa manajemen warna ya. Itu ada penggabungannya. Kalau lebih komplit, lebih sesuai, atau di penggabungannya bisa, atau kalau space-nya bisa sesuai, maka ya sudah, hasilnya sudah lebih efisien, lebih bagus ya kan. Itu memang tergantung dari alat penunjang kita ya. Kayak begitu. Baik, terus dari segi tiap itu ada namanya kan untuk mengatur dari segi gambar warna. Di sini mengatakan bahwa kita untuk monitor dan sebuah printer masing-masing menghasilkan berapa warna, bagian untuk luar warna gitu kan. Jadi beberapa itu kita bisa mengetahui. Jadi berapa pemetaan dari warna mappingnya atau gambut warnanya berapa, nilai reproduksinya. Kita tentukan dari nilai grafik yang sudah ada. Jadi misalnya kalau kita di aplikasi itu ada grafiknya, nilainya ya. Jadi naik turunnya itu ada. Ini pemetaan dari segi warna ya. Ya, itu yang paling kita tentukan di segi mapping. Pemetaan gambut. Nah, ini ada sebuah komponen yang kritis dari manajemen warna. Jadi menjadikan sebuah monitor untuk mensimulasi secara akurat. Jadi biasanya gitu ada tahu, ya kan? Misal ada juga warna yang kita siapkan, mungkin kita mau menghasilkan warna dari hasil vektor. Padahal hasil sebelumnya adalah warna pigment. Nah, ini yang harus kita tentukan. Bahwa hasil yang kita sesuaikan adalah menghancurkan dari per pigmentnya. Kita hancurkan sesuai dengan simulasi dari output monitor, ya kan. Misal nanti hasilnya gitu kita sesuaikan dengan digital, ya kan. Padahal hasil yang sebelumnya adalah nilainya kecil dibanding dari tampilan monitornya. Maka kalau kita hasilkan kita buat lebih ke vektor, mungkin lebih nggak masalah sih. Tapi hasilnya nanti akan hancur, ya kan, karena memang itu hasilnya sudah tidak sesuai dengan ukurannya. Ya makanya sekarang banyak sekali yang mendesain dalam bentuk vektor ya. Jadi itu yang harus kita tentukan ya. Baik, terus software management itu mungkin sistem ya. Jadi ada dulu waktu kita tahu dari awal itu ada Windows 95. Ini sudah ada yang namanya mengetahui manajemen warna. Kalau sekarang kan sudah 10 dah. Nah, sistem ini mungkin dari awal zaman generasi Windows ya gitu. Itu sudah ada yang namanya reproduksi untuk manajemen warna, apalagi sekarang ya kan itu. Levelnya ini memang harus kita ketahui dari dulu sampai sekarang itu sudah ada reproduksi warna. Tidak ada masalah. Kalau sekarang udah luar biasa ya kan. Kita bisa mendeteksi warna, kekurangannya, tambah cahayanya, atau mungkin kita bisa menambah ya kan. Itu dari dulu sudah kita temukan dari awal ya, dari Windows 95. Baik. Oke, banyak aplikasi software yang memang itu berbentuk suatu hasil ya. Ini beberapa contoh software yang sudah masuk dalam kategori manajemen warna. Ada Photoshop ya kan. Sudah tahu ya Photoshop ya. Mungkin teman-teman sudah paham lah. Berarti di dalam suatu Photoshop sudah mengetahui apa itu Photoshop,
Nah, ada juga Pixmaker ya kan, Pixmaker untuk desain layout. Sekarang ada juga yang menggunakan apa namanya itu tentang layout ya. Ada Photoshop. Nah, kalau Pixmaker zaman dulu, sekarang mungkin kita lebih sering menggunakan apa namanya itu di desain layout itu ya, ada ya juga itu. Ya kalau lupa namanya ya. Desain InDesign ya, InDesign. Kita bisa menggunakan InDesign ya. Nah, dulu Pixmaker sudah cukup bagus lah ya. Karena sekarang InDesign bawaan dari Adobe itu sudah cukup fantastis untuk desainnya ya kan. Tapi intinya kalau di dalam suatu layout itu kan seperti rumah ya kan. Jadi tinggal kita input desainnya tinggal kita tata di situ ya kan. Ya tinggal kita melayout saja ya kan. Ya banyak sekali sih ya untuk aplikasi itu ya. Terus kalau kita sendiri kita bisa sesuaikan bagaimana kita bisa menyesuaikan dari segi aplikasi ya. Kalau kita lihat di sini ada juga yang kita tentukan antara warna-warna atau pembuktian dari segi warna. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan, ada juga kita harus menginstal plugin sendiri untuk biar menghasilkan reproduksi yang lebih baik. Jadi menghasilkan lebih fantastis, bisa menyelesaikan dengan lebih mudah gitu kan. Itu yang perlu kita perhatikan teman ya. Oke. Jadi solusi sistem ini lebih kita siapkan sendiri. Jadi kita sudah tahu apa yang kita harus perhatikan, bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu sistem tersendiri. Itulah yang perlu kita tentukan di dalam aplikasi kita. Aplikasi kita kuasailah di dalam reproduksi suatu gambar ya kan. Kita sendiri yang bisa memproduksi. Ya, baik. Terus apa sendiri yang harus kita siapkan? Kita harus siapkan dulu yang namanya manajemen dari segi color. Manajemen color ini ada sebuah untuk memproduksi bagaimana sangat penting, sangat bisa kita tentukan dari segi hasilnya. Jadi misalnya nanti hasilnya kita sudah sempurna, maka kita harus tahu reproduksi atau proses yang kita tentukan atau antara input, manipulation atau outputnya. Jadi ini dari inputnya apa? Inputnya kita bisa dari segi kamera atau scanning atau dari lain lah, kita bisa kita olah ya untuk manipulationnya ini sendiri. Sampai nanti akan kita output atau kita cetak sesuai dengan keinginan kita ya. Oke. Terus dari segi itu banyak sekali yang profesional, editing yang hebat sekarang ini ya. Ya. Terus dari gimana kita bisa menyelesaikan, yang harus kita siapkan di sini ada tentang manajemen warna. Misalnya kita bisnya itu dari film ya kan. Tapi kita juga kita buat gambar. Tapi itu juga semoga kita bisa diberi